Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Nurenda dengan NIM 23060024. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas bab 14 pengujian hipotesis sampel kecil. Pada bab 13 kemarin kita telah mempelajari tentang uji hipotesis sampel besar, di mana sampel biasanya lebih dari 30 jumlah sampel yang relatif besar dari populasi mempunyai distribusi normal dan standar deviasi populasi diketahui sehingga dapat digunakan uji statistik Z dalam prosedur uji hipotesisnya. Walaupun dalam situasi sehari-hari standar deviasi tidak diketahui dan akhirnya diduga dengan standar deviasi sampel, namun jumlah sampel yang besar maka hasilnya dianggap memuaskan. Sampel kehidupan nyata tidak seluruhnya dapat diambil sampel besar, yaitu jumlah sampel lebih dari 30. Ini beberapa contoh dari sampel yang mungkin terjadi, yaitu pertanian dan agroindustri. Tidak dipungkiri pertanian memiliki posisi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Indonesia merupakan negara agraris dengan jumlah rumah tangga petani pada tahun 2013 sebanyak 20 juta lebih. Penghasil utama minyak sawit di dunia dengan produksi pada 2012 sebesar 23.600.000 lebih ton, dan penghasil beras nomor 3 di dunia setelah Cina dan India dengan produksi beras nasional tahun 2012 dengan produksi sebesar 900.000 per ton biji kakao. Pantai Gading dan Gania dengan produksi 1930 ton biji kakao, dan penghasil nomor 2 karet alam setelah Thailand dengan produksi tahun 2012 3 juta ton karet alam. Sejak pemerintah Indonesia mendorong pengembangan industri berbasis pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produksi dan nilai ekspor, termasuk upaya pemerintahan mendorong perusahaan berbasis pertanian untuk masuk ke modal dalam memperkuat struktur pemodalan, teknologi, dan sumber daya manusia. Apabila dilihat bagaimana perusahaan berbasis pertanian di pasar modal, maka jumlah perusahaan sekitar pertanian yang sudah go public per tahun 2013 hanya 20 perusahaan yang terdiri atas 15 perusahaan perkebunan, 1 perusahaan tanaman, 3 perusahaan perikanan, dan 1 perusahaan pertanian lainnya. Dari 20 perusahaan tersebut diketahui bahwa harga rata-rata sahamnya telah mencapai 22.000 lembar dengan standar deviasi 5.000. Rata-rata laba perusahaan pada 2013 adalah 76 miliar dengan standar deviasi 400.000 miliar. Industri telekomunikasi seluler, kegiatan ekonomi yang muncul sebagai multiplier effect. Industri telekomunikasi sangat beragam, mulai dari industri pembuatan perangkat, jasa penyelenggaraan telekomunikasi, perdagangan perangkat eceran, perdagangan besar, perdagangan antar negara, perdagangan pulsa dan jasa, perbaikan perangkat. Perkembangan industri telekomunikasi seluler ini turut andil dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi struktur ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi. Operator seluler merupakan produk jasa yang memberikan layanan dan fasilitas bagi pengguna untuk dapat berkomunikasi. Di Indonesia beroperasi 11 operator seluler yang terdiri atas 7 operator seluler dengan teknologi GSM, yaitu Global System Lore Mobile, dan 4 operator CDMA, Code Division Multiple Access. Hingga akhir 2010 jumlah pelanggan seluler mencapai 211 juta, di mana operator GSM mendominasi 95% pasar seluler, sisanya sebesar 5% perusahaan CDMA. Sementara itu skema pembayaran seluler didominasi prabayar 94% dan sisanya pasca prabayar.
Telkomsel sebagai pemimpin pasar market leader, pelanggannya mencapai 90 juta pada 2010 dengan prasangka pasar sekitar 44% saat ini. Jangkauan telepon seluler sudah merambah hingga ke daerah terpencil. Konser musik oleh Java Musik Indo. Ada tentunya pernah melihat atau mendengar konser Alicia Keys, Pitbull, atau konser Last Chill oleh yang dibawa pimpinan Adri Suborjo pada tahun 2012. Java Musik Indo menyelenggarakan pergelaran konser Shah Rukh Khan, Polchiti, dan Maroon. Sedang pada tahun 2011 peserta 17 konser Java Musik Indo adalah perusahaan dalam bidang event organizer yang telah terdiri dari 10 tahun. Lalu setelah 10 tahun terakhir, Java Musik Indo menyelenggarakan konser musik rata-rata konser dengan standar deviasi 6. Dari Jakarta ke Surabaya, pilih naik kereta api atau pesawat. Kepala Pusat Komunikasi Pemerintahan Perhubungan menyatakan modal transportasi kereta api mengalami peningkatan, namun peningkatan tahun 2013 diperkirakan hanya 1,5%. Yang hal ini karena modal transportasi memiliki keterbatasan sarana, yakni kereta dari treknya terbatas. Sebaliknya, modal transportasi yang mengalami peningkatan paling besar adalah angkutan umum, darat atau pesawat. Dari tahun ke tahun, trennya terus selalu naik. Dari tahun 2013, Kementerian Perhubungan memprediksi kenaikan yang mencapai 11,6%. Hal ini dikarenakan kemampuan masyarakat juga naik. Selain itu, maskapai penerbangan bisa melakukan peningkatan fasilitas dengan mendatangkan pesawat baru dengan rute yang baru. PT KAI adalah perusahaan tunggal dalam penyedia transportasi. Perusahaan untuk mengoperasikan 14 kereta eksklusif. Beberapa kereta selalu khusus yang dioperasikan untuk terdata ada 4 kereta terdiri dari dengan 400.000 dengan standar deviasi 52.000. Sementara itu terdapat penerbangan dan untuk jurusan Jakarta Surabaya, yakni Air Sriwijaya dan Air City. Beberapa kasus di atas menunjukkan adanya sampel kecil. Perusahaan berbasis pertanian yang hanya 20 perusahaan. Perusahaan operator yang seluler hanya 11 perusahaan. PT Java Indo menyelenggarakan pergelaran konser rata-rata 8 konser per tahun, sedangkan PT mempunyai 4 kereta kelas eksklusif untuk jurusan Jakarta Surabaya. Serta terdapat 6 maskapai untuk jurusan Jakarta Surabaya. Pada tahun kasus tersebut dipastikan bahwa jumlah sampel akan lebih kecil dari 30. Pada kasus di mana jumlah sampel lebih dari 30. Untuk menjawab pertanyaan itu, bab ini akan proses pengujian hipotesis untuk sampel kecil. Pembahasan sekali akan diawali dengan pengertian kecil, sampel kecil, dan ciri-ciri distribusi T-student. Pada kenyataannya jarang sekali diketahui parameter populasi baik rata-rata maupun standar deviasi. Pada umum diperkirakan diduga berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sangat sulit mendapatkan data-data seperti umur rata-rata,
Indonesia, rata-rata jumlah tabungan seluruh nasabah bank, harga pangan di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Untuk sampel berukuran besar lebih dari 30, maka nilai dugaan terbaik dari populasi nilai standar deviasi sampel S. Apabila nilai standar deviasi sampel merupakan dugaan populasi yang baik serta tidak terlalu bervariasi dari satu contoh ke contoh lain, maka nilai uji statistik Z seperti dijelaskan pada bab 13 kemarin akan menyebar seperti distribusi nominasi. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel berkurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi atau tes student dengan nilai distribusi sebagai berikut: T sebagai nilai distribusi, nu sebagai nilai rata-rata populasi, X bar sama dengan nilai rata-rata sampel, S sebagai standar deviasi, P sama dengan jumlah sampel. Nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908. Gosset yang bekerja pada perusahaan Gap di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari perusahaan dari populasi yang normal. Hal ini penarikan sampel dilakukan Gosset walaupun bukan dari sebaran normal ternyata berbentuk genta lonceng. Seperti halnya kurva normal, tetapi dari sebaran ternyata berbentuk mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian yang lebih besar itu kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaan seperti student, karena Gosset tidak memperkirakan mempublikasikan penelitian dari perusahaan. Oleh karena itu nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T student. Ciri-ciri distribusi student yang pertama tuh seperti merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilai distribusi dapat menempati semua titik pengamatan. Distribusi T student seperti Z berbentuk genta lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata dengan 0. Distribusi T student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besar dan sampel N. Ada distribusi untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan semakin normal. Pada gambar di halaman sebelum terlihat bahwa kurva T distribusi semuanya mempunyai rata-rata sama dengan 0. Namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasinya bebas X di mana Zn sama dengan kurang 1, M kurang 1. Semakin tinggi maka akan mendekati 0 pada V2 mempunyai datar serta lebih besar. Menguji nilai rata-rata hitung populasi. Dalam menguji nilai rata-rata populasi, setiap sampel kecil tetap menjadi proses ujian hipotesis. Sebagaimana pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar, kelima tahap tersebut adalah A. Perumusan hipotesis 0 dari hipotesis alternatif nyata seperti 1%, 5% atau taraf lainnya. Mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Menentukan uji statistik dan menggunakan rumus uji T menentukan daerah keputusan, yaitu tidak menolak H0 dan daerah H0 memenuhi keputusan uji T.
Uji T. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Selisih rata-rata hitung populasi sebagaimana pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua populasi apakah sama atau beda. Pada kasus investasi misalnya menentukan pilihan harus dibandingkan dengan satu yang dengan orang lain. Apakah Anda dapat mendisposikan bank BUMN atau non BUMN? Apakah Anda memiliki reksadana atau deposito? Apakah Anda memilih bisnis pertanian atau perdagangan dan lain-lain? Apakah Anda memilih dan lain-lain. Untuk masuk membedakan sesuatu dengan sesuatu tersebut harus diketahui apakah sampel-sampel diambil dari populasi yang normal dan rata-rata yang sama. Ada 3 asumsi yang diperlukan untuk menguji selisih rata-rata, yaitu 1. Populasi harus terdistribusi secara normal. 2. Populasi yang bersifat independen. 3. Variasi populasi yang harus sama. Untuk melakukan uji T juga diperlukan penggabungan variasi masing-masing sampel menjadi suatu pertukaran tunggal. Mengapa hal ini diperlukan? Hal ini dilakukan dengan 2 pertimbangan, yaitu kedua populasi memiliki variasi yang sama. Jadi penggabunganku semua informasi atau menghasilkan panduga yang rancak, dan kadung variasiku akan menghasilkan variasi yang tertimbang yang memancarlian karakteristik kedua populasi dalam rangka penggabungan untuk meraih penduga tunggal. Maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampelku sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Rumus varian adalah sebagai berikut, di mana T sebagai nilai distribusi, X bar nilai rata-rata sampel pertama, X bar 2 nilai rata-rata sampel kedua, S akar P penduga varian gabungan populasi, N1 N2 jumlah sampel populasi, S1 S2 variasi pertama dan kedua. Dalam sejarahnya, upaya pengembangan mobil nasional Mobans mengalami turun naik. Monas pertama sukses diproduksi adalah Toyota Kijang. Mobil saya itu, meskipun merek Toyota berasal dari Jepang, namun seluruh produksi dilakukan di Indonesia, mempunyai total penjualan sampai 1 juta. Wih, mahal ya wih. Unit sejak peluncurannya pada tahun 1975. Mobil ini merupakan salah satu mobil buatan Indonesia yang mampu berjaya sampai saat ini. Ya tentu saja karena saya juga memakainya, woi. Dengan penjualan yang bahkan jauh melewati batas negara Indonesia. Dari situlah titik balik pertumbuhan mobil Indonesia yang selanjutnya diteruskan oleh mobil-mobil lainnya seperti Isuzu Panther, Kijang Innova, dan Avanza. Setelah reformasi, muncul berbagai jenis mobil nasional dan putra-putri Indonesia dengan kandungan lokal tinggi, antara lain Marlip, mobil listrik produksi PT Marlip Indo berdiri melalui hasil riset di UPL. Mobil Arina merupakan karya putra-putri Jawa Tengah, Jawi, asal kerja PT Wahana Cipta Karya mandiri dengan kepentingan stakeholder industri otomotif Jawa Tengah, dengan varian prototipe pertama berupa UPV Urban Personal Vehicle. Kemudian versi Arena Ambulance Feeder
dan dalam waktu dekat ada versi mikroator mobil tawon yang diproduksi oleh PT Gasindo dari Rangkas Bitung, Banten merupakan mobil ramah lingkungan yang memiliki kandungan lokal 10% dijual dengan harga 40 juta on the road. Komodo adalah kendaraan segala medan produksi PT Finkomodo Teknologi dan pada tahun 2011 produksi Komodo memasuki generasi keempat di mana harga Finkomodo standar adalah sebesar 70 juta sedangkan versi tertutup kanvas dijual dengan 78 juta franco Cimahi. Pada pertengahan 2013 industri otomotif nasional digebrak dengan kehadiran mobil murah ramah lingkungan atau low cost yang ramah bagi para kos-kosan, para pemuda ya. Pabrikan yang sudah resmi menjual mobil yang murah yaitu Toyota, Daihatsu, dan Honda. Mobil irit dengan merek Agya yang sekarang kita lihat banyak dipakai oleh orang-orang dijual dengan harga kisaran 100 juta dengan rata-rata 114 juta per unit. Namun regulasi mobil murah ini dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap tidak memihak pengembangan mobil bermerek nasional. Pengamat otomotif mengatakan peraturan ini hanya menguntungkan agen tunggal pemegang aset saja, sementara industri mobil dengan merek nasional seperti SMK, Tawon, Kancil sampai sekarang masih dibina setengah hati. Memang sih sakit itu setengah hati. Harus penuh dengan hati boy biar bisa sukses seperti dosen-dosen UNP ya. Asosiasi Industri Otomotif Nusantara mengatakan mobil truk nasional seperti merek Tawon yang kini sudah diproduksi terbatas tidak akan mampu bersaing dengan mobil bermerek asing yang semakin murah. Ya betul sekali boy. Mobil seperti Tawon SMK yang jarang dilihat pun tidak pernah ada di Indonesia. Hanya berjalan di dekat Jawa saja. Saya juga tidak pernah melihatnya di Padang ini. Koordinator penelitian LIPI untuk mobil listrik berpendapat bahwa kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan itu bisa mengusik mobil nasional yang belakangan ini tengah ramai diperbincangkan. Karena apa? Karena keuntungannya sangat luar biasa boy. Makanya mobil ramah lingkungan dan nasional tidak laku dan tidak ramai di masyarakat. Kenapa? Karena mengviralnya mobil Toyota Fortuner anus. Baiklah, dari materi sekarang saya bisa kaskan distribusi tes student digunakan untuk sampel kecil yaitu sampel yang kurang dari 30 serta populasi distribusi secara normal. Ciri-ciri dari distribusi tes student adalah A. Merupakan distribusi kontinu, B. Genta atau lonceng, C. Distribusi tes student merupakan satu keluarga di mana setiap derajat bebas dengan tarafnya tertentu mempunyai distribusi tertentu pula. Semakin besar sampelnya maka semakin mendekati kurva normal. Dan D. Bentuk kurva tes student lebih melebar dan datar dibandingkan dengan kurva normal. Rumus uji hipotesis tentang cita-cita di mana X bar merupakan rata-rata sampel rata-rata populasi, S sebagai deviasi populasi dan N sebagai jumlah sampel. Rumus di mana distribusi F digunakan untuk menguji dua atau nilai lebih dari rata-rata secara mandiri. Simulan analisis varian ANOVA digunakan untuk membedakan nilai 3 nilai atau lebih. Asumsi ANOVA yang mendasar adalah A. Sampel yang berpopulasi normal, B. Setiap populasi mempunyai standar deviasi sama.
yang bersifat dibahas satu sama lainnya. Baiklah, itu saja informasi materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkirakan diduga berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sangat sulit mendapatkan data-data seperti umur rata-rata penduduk Indonesia, rata-rata jumlah tabungan seluruh nasabah bank, harga pangan di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Untuk sampel berukuran besar lebih dari 30, maka nilai dugaan terbaik dari standar populasi nilai standar deviasi sampel S. Apabila nilai standar deviasi sampel merupakan dugaan populasi yang baik serta tidak terlalu bervariasi dari satu contoh ke contoh lain, maka nilai uji statistik Z seperti dijelaskan pada bab 13 kemarin akan menyebar seperti distribusi nominasi. Pada kasus sampel kecil, yaitu kasus di mana jumlah sampel berkurang dari 30, maka nilai standar deviasi berfluktuasi relatif besar sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi atau tes student dengan nilai distribusi sebagai berikut: T sebagai nilai distribusi, nu sebagai nilai rata-rata populasi, X bar sama dengan nilai rata-rata sampel, S sebagai standar deviasi, P sama dengan jumlah sampel. Nilai distribusi T dikembangkan oleh W.S. Gosset pada tahun 1908. Gosset yang bekerja pada perusahaan di Irlandia mengembangkan distribusi T dengan mengasumsikan bahwa sampel-sampel diambil dari perusahaan dari populasi yang normal. Hal ini penarikan sampel dilakukan Gosset walaupun bukan dari sebaran normal ternyata berbentuk genta lonceng. Seperti halnya kurva normal, tetapi dari sebaran ternyata berbentuk mendatar dan melebar dibandingkan dengan kurva normal. Hasil dari penelitian yang lebih besar itu kemudian dipublikasikan dengan menggunakan nama samaan seperti student karena Gosset tidak memperkirakan mempublikasikan penelitian dari perusahaan. Oleh karena itu nama distribusi tersebut dikenal dengan nama distribusi T student. Ciri-ciri distribusi student yang pertama tuh seperti merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilai distribusi dapat menempati semua titik pengamatan. Distribusi T student seperti Z berbentuk genta lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata dengan 0. Distribusi T student bukan merupakan satu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi T mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besar dan sampel N. Ada distribusi untuk sampel berukuran 2 yang berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15, 25, dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan semakin normal. Pada gambar di halaman sebelum terlihat bahwa kurva T distribusi semuanya mempunyai rata-rata sama dengan 0. Namun standar deviasinya berbeda. Standar deviasinya bebas X di mana Zn sama dengan kurang 1, M kurang 1. Semakin tinggi maka akan mendekati 0 pada V2 mempunyai datar serta lebih besar. Menguji nilai rata-rata hitung populasi. Dalam menguji nilai rata-rata populasi, setiap sampel kecil tetap menjadi proses ujian hipotesis. Sebagaimana pengujian hipotesis untuk rata-rata hitung pada sampel besar, kelima tahap tersebut adalah A. Perumusan hipotesis 0 dari hipotesis alternatif,
Nyata seperti 1%, 5% atau taraf lainnya mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T student. Menentukan uji statistik dan menggunakan rumus uji T menentukan daerah keputusan, yaitu tidak menolak H0 dan daerah H0 memenuhi keputusan uji T. Menguji selisih rata-rata hitung populasi. Selisih rata-rata hitung populasi sebagaimana pada sampel besar dapat digunakan pada sampel kecil. Maksud dari pengujian selisih rata-rata hitung populasi adalah untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua populasi apakah sama atau beda. Pada kasus investasi misalnya, menentukan pilihan harus dibandingkan dengan satu yang dengan orang lain. Apakah Anda dapat mendisposikan bank BUMN atau non BUMN? Apakah Anda memiliki reksadana atau deposito? Apakah Anda memilih bisnis pertanian atau perdagangan dan lain-lain? Apakah Anda memilih dan lain-lain. Untuk masuk membedakan sesuatu dengan sesuatu tersebut harus diketahui apakah sampel-sampel diambil dari populasi yang normal dan rata-rata yang sama. Ada 3 asumsi yang diperlukan untuk menguji selisih rata-rata, yaitu 1. Populasi harus terdistribusi secara normal. 2. Populasi yang bersifat independen. 3. Variasi populasi yang harus sama. Untuk melakukan uji T juga diperlukan penggabungan variasi masing-masing sampel menjadi suatu pertukaran tunggal. Mengapa hal ini diperlukan? Hal ini dilakukan dengan 2 pertimbangan, yaitu kedua populasi memiliki variasi yang sama. Jadi penggabunganku semua informasi atau menghasilkan panduga yang rancak, dan kadung variasiku akan menghasilkan variasi yang tertimbang yang memancarlian karakteristik kedua populasi dalam rangka penggabungan untuk meraih penduga tunggal. Maka jumlah sampel dan varians masing-masing sampelku sangat menentukan nilai dari penduga tunggal. Rumus varian adalah sebagai berikut, di mana T sebagai nilai distribusi, X bar nilai rata-rata sampel pertama, X bar 2 nilai rata-rata sampel kedua, S akar P penduga varian gabungan populasi, N1 N2 jumlah sampel populasi, S1 S2 variasi pertama dan kedua. Dalam sejarahnya, upaya pengembangan mobil nasional Mobans mengalami turun naik. Monas pertama sukses diproduksi adalah Toyota Kijang. Mobil saya itu, meskipun merek Toyota berasal dari Jepang, namun seluruh produksi dilakukan di Indonesia, mempunyai total penjualan sampai 1 juta. Wih, mahal ya wih. Unit sejak peluncurannya pada tahun 1975. Mobil ini merupakan salah satu mobil buatan Indonesia yang mampu berjaya sampai saat ini. Ya tentu saja karena saya juga memakainya, woi. Dengan penjualan yang bahkan jauh melewati batas negara Indonesia. Dari situlah titik balik pertumbuhan mobil Indonesia yang selanjutnya diteruskan oleh mobil-mobil lainnya seperti Isuzu Panther, Kijang Innova, dan Avanza. Setelah reformasi, muncul berbagai jenis mobil nasional dan putra-putri Indonesia dengan kandungan lokal tinggi, antara lain Marlip, mobil listrik produksi PT Marlip Indo berdiri melalui hasil riset di UPL. Mobil Arina merupakan karya putra-putri Jawa Tengah, Jawi, asal kerja PT Wahana Cipta
serta kerja mandiri dengan kepentingan stakeholder. Industri otomotif Jawa Tengah dengan varian prototipe pertama berupa UPV Urban Personal Vehicle. Kemudian versi arena ambulance feeder, dan dalam waktu dekat arena versi mikroator. Mobil tawon yang diproduksi oleh PT Gasindo dari Rangkas Bitung, Banten merupakan mobil ramah lingkungan yang memiliki kandungan lokal 10% dijual dengan harga 40 juta on the road. Komodo adalah kendaraan segala medan produksi PT Finkomodo Teknologi, dan pada tahun 2011 produksi Komodo memasuki generasi keempat di mana harga Finkomodo standar adalah sebesar 70 juta, sedangkan versi tertutup kanvas dijual dengan 78 juta franco Cimahi. Pada pertengahan 2013, industri otomotif nasional digebrak dengan kehadiran mobil murah ramah lingkungan atau low cost yang ramah bagi para kos-kosan, para pemuda ya. Pabrikan yang sudah resmi menjual mobil yang murah yaitu Toyota, Daihatsu, dan Honda. Mobil irit dengan merek Agya yang sekarang kita lihat banyak dipakai oleh orang-orang dijual dengan harga kisaran 100 juta dengan rata-rata 114 juta per unit. Namun regulasi mobil murah ini dikritik oleh beberapa pihak karena dianggap tidak memihak pengembangan mobil bermerek nasional. Pengamat otomotif mengatakan peraturan ini hanya menguntungkan agen tunggal pemegang aset saja, sementara industri mobil dengan merek nasional seperti SMK, Tawon, Kancil sampai sekarang masih dibina setengah hati. Memang sih sakit itu setengah hati. Harus penuh dengan hati boy biar bisa sukses seperti dosen-dosen UNP ya. Asosiasi Industri Otomotif Nusantara mengatakan mobil truk nasional seperti merek Tawon yang kini sudah diproduksi terbatas tidak akan mampu bersaing dengan mobil bermerek asing yang semakin murah. Ya betul sekali boy. Mobil seperti Tawon SMK yang jarang dilihat pun tidak pernah ada di Indonesia, hanya berjalan di dekat Jawa saja. Saya juga tidak pernah melihatnya di Padang ini. Koordinator penelitian LIPI untuk mobil listrik berpendapat bahwa kehadiran mobil murah dan ramah lingkungan itu bisa mengusik mobil nasional yang belakangan ini tengah ramai diperbincangkan. Karena apa? Karena keuntungannya sangat luar biasa boy. Makanya mobil ramah lingkungan dan nasional tidak laku dan tidak ramai di masyarakat. Kenapa? Karena mengviralnya mobil Toyota Fortuner anus. Baiklah, dari materi sekarang saya bisa kaskan distribusi tes student digunakan untuk sampel kecil, yaitu sampel yang kurang dari 30 serta populasi distribusi secara normal. Ciri-ciri dari distribusi tes student adalah A. Merupakan distribusi kontinu, B. Genta atau lonceng, C. Distribusi tes student merupakan satu keluarga di mana setiap derajat bebas dengan tarafnya tertentu mempunyai distribusi tertentu pula. Tahap semakin besar sampelnya maka semakin mendekati kurva normal. Dan D. Bentuk kurva tes student lebih melebar dan datar dibandingkan dengan kurva normal. Rumus uji hipotesis tentang cita-cita di mana X bar merupakan rata-rata sampel rata-rata populasi, S sebagai deviasi populasi, dan N sebagai jumlah sampel. Rumus di mana
Distribusi F digunakan untuk menguji dua atau nilai lebih dari rata-rata secara mandiri simulan. Analisis varians ANOVA digunakan untuk membedakan nilai tiga nilai atau lebih. Asumsi ANOVA yang mendasar adalah A. Sampel yang berpopulasi normal. B. Setiap populasi mempunyai standar deviasi sama yang bersifat bebas satu sama lainnya. Baiklah, itu saja informasi materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, maafkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.